Bagai pijar di tengah gulita, ia hadir memberi sejuta kesejukan untuk mereka yang membutuhkan begitu banyak dukungan. Sudah biar saja anak saya di rumah. Itu adalah kesulitan pertama yang kami hadapi, bagaimana meyakinkan kepada orang tua bahwa anak-anak mereka itu punya potensi yang lain. Hari-harinya begitu sibuk, bergerak setiap waktu tiada henti. Di usianya menjelang senja 55 tahun, ia tidak berhenti beraktivitas. Sosoknya yang selalu berusaha ada kapanpun dan dimanapun, bagi kaum difabel yang biasa disebutnya diva ini, membuatnya merasa kian berarti dari hari ke hari. Noviana Dibyantari namanya. Setiap orang mengenalnya lebih suka memanggilnya Bunda Novi. Saya sih rasanya saya itu mengalir ya, rasanya mengalir begitu saja. Karena apa? Karena apa yang saya lakukan selama ini itu pernah dididik dan diberikan contoh oleh ayah saya. Jadi ayah saya itu juga seorang pekerja sosial juga ya. Jadi dulu kami itu punya rumah yang agak besar, kemudian yang belakang itu kosong. Bapak saya itu kalau keluar nemu gelandangan di jalan itu dibawa pulang. Itu kemudian kalau suami istri dikasih rumah, kemudian awal-awalnya mungkin dikasih makan di ini ya, kalau udah carikan pekerjaan dan sebagainya. Kalau sudah tua dimasukkan ke panti jompo. Nah, bapak saya itu selalu mengajarkan kepada saya bahwa kita tuh harus peduli dengan orang-orang yang kecil, orang-orang yang tersingkir, orang-orang yang miskin. Kita tuh hanya punya kepedulian. Semangat peduli terhadap sesama yang diajarkan oleh sang ayah membuat Novi terbiasa memberikan sebagian hidupnya untuk mereka. Apalagi sejak putra ketiganya yang juga lahir dengan anugerah khusus, yakni tunagrahita. Ini menjadi titik balik bagi Novi untuk mempelajari lebih dalam bagaimana menjadi orang tua sekaligus sahabat bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Karena saya memiliki anak berkebutuhan khusus, Mbak. Jadi saya memiliki 6 anak, 4 orang anak pria, 2 orang wanita, dan anak ketiga saya ini adalah disabilitas grahita. Jadi Uta, panggilan kami adalah Uta. Uta ini hanya memiliki EQ sebanyak 55. Sehingga Uta sempat sekolah di sekolah reguler, tetapi mengalami kesulitan. Setelah sampai ganti 4 sekolah, baru kami sekeluarga memutuskan Uta harus sekolah di SLB. Nah, ketika sekolah di SLB, Uta hanya bertahan sekolah 2 tahun. Karena kan dia anaknya bongsor, gede begitu ya. Terus dia setiap hari diejekin oleh teman-temannya kalau Uta itu udah besar kok masih kelas 2 SD gitu ya. Nah, Uta kemudian malu, dia jadi mogok sekolah. Nah, karena dia mogok sekolah, maka saya harus mengajarkan keterampilan hidup. Karena dia tetap harus berjuang untuk hidupnya. Sekitar tahun 2015 lalu, di bulan April atau tepatnya di bulan penyadaran autism sedunia, Novi bersama kawan-kawannya yang juga memiliki anak berkebutuhan khusus ini mencetuskan untuk membuat komunitas yang peduli terhadap kebutuhan anak-anak disabilitas. Semangat yang dibawa yakni menjadi sahabat bagi mereka. Ya, komunitas sahabat difabel atau kerap disebut KSD ini menampung semuanya, mulai dari tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, dan bermacam lainnya. Berlokasi di Jalan MT Haryono, Kota Semarang,
komunitas sahabat difabel bernaung di sebuah rumah yang disebut dengan Rumah D atau Rumah Difabel. Setiap harinya, Rumah D menyelenggarakan bermacam kegiatan bagi para sahabat diva untuk mengasah keterampilan praktisnya. Mulai dari menjahit, menyulam, komputer, bahasa Inggris, fotografi, hingga kelas musik. Setiap hari, Rumah D selalu ramai dipenuhi sahabat diva juga para relawan. Di tempat inilah, semua mendapat kesempatan yang sama untuk belajar. Aktivitas dimulai sejak pukul 9 pagi hingga sore hari. Waktu demi waktu dimanfaatkan oleh anak-anak berlatih sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Adalah Ahmad Fawas, lelaki berusia 23 tahun ini, seorang tunagrahita. Semangat belajarnya tak usah diragukan lagi. Ia begitu serius mempelajari 2 kelas favoritnya, kelas komputer dan kelas bahasa Inggris. Yang menarik salah satunya kelas bahasa Inggris. Kenapa tuh? Dan saya sangat suka banget, dan kebetulan untuk 2 tahun ini saya mau memperdalam tiga hal ini. Bahasa Inggris, komputer, dan agama. Itu yang mau saya perdalam. Nanti untuk 2 tahun ke belakang, 2 tahun selanjutnya, saya mau pengen punya perusahaan banyak kalau bisa. Wah, kalau itu belum tahu, masih rahasia. Tapi nanti saya bakalan tahu setelah 2 tahun selanjutnya usaha apa yang bakal saya tekuni. Bergabung dengan pertengahan tahun 2018, Fawas mengaku sudah lama tertarik untuk bisa masuk di komunitas sahabat difabel Semarang. Karena kesibukannya di sekolah, maka Fawas memutuskan bergabung setelah dirinya lulus. Motivasinya yakni mengisi waktu luang yang dimiliki untuk mempelajari keterampilan-keterampilan baru. KSD selalu memberikan kepercayaan terhadap setiap anak didiknya untuk mengembangkan diri, seperti Fawas yang dipercaya mengelola sosial media Instagram milik KSD ini. Fawas dipercaya untuk melaporkan setiap kegiatan KSD dengan akun tersebut. Fawas juga sahabat diva lainnya yang berada di komunitas sahabat difabel mengalami perubahan dalam kesehariannya. Ada banyak banget. Salah satunya itu pas saya lulus sekolah, kan saya ya di rumah paling nonton TV, terus kalau enggak ya paling kebetulan saya jadi muazin di masjid dekat rumah saya. Tadinya saya nulis masih salah-salah, terus masih terburu-buru. Setelah diajarin di Rumah D, jadi ada perkembangan. Kayak misalnya saya bicara di depan audiens tuh masih nervous, masih deg-degan, tapi lama-kelamaan tuh ngalir aja gitu. Dilatih gitu ya? Ya dari saya sendiri aja harus sering banyak ngomong gitu kan. Jangan malu buat ngomong. Salah nggak apa-apa, nanti kan diperbaiki. Di perjalanan KSD yang keempat tahun ini tak berarti tak menemui banyak rintangan. Dalam perjalanannya membangun KSD, Novi mengalami bermacam pengalaman yang tak semuanya menyenangkan dan menggembirakan. Awalnya kami datang ke rumah-rumah, Mbak. Jadi mencari ketika kami ada informasi, kami datang ke rumah, kemudian kami ajak. Awalnya memang nggak gampang ya, bayangin orang tua, anakku mau diapake, anakku mau diapakan.
anak sudah cacat mau diapakan, pasti juga nggak bisa. Pasti orang tua itu seperti itu. Jadi sudah biar saja anak saya di rumah. Itu adalah kesulitan pertama yang kami hadapi. Bagaimana meyakinkan kepada orang tua bahwa anak-anak mereka itu punya potensi yang lain. Ya. Meski demikian, berbagai penghargaan telah diraih oleh komunitas sahabat difabel ini selama 4 tahun kiprahnya. Salah satunya Suara Merdeka Community yang memberikan award sebagai komunitas terbaik dan komunitas sosial terbaik. Tak hanya itu, penghargaan sebagai komunitas yang berhasil mengurangi kemiskinan dari Bapeda juga diraih. Keterbatasan tak pernah menjadi penghalang. Keterbatasan selalu menjadi lecut untuk terus maju, menghalau berbagai halang dan rintang. Suatu sore di Semarang, Rizky Puput Isnaini dan Ahmad Zulfikar Fauzi, dua kakak beradik dengan jarak usia 3 tahun ini, nampak sibuk di ruang tamu rumahnya. Divonis mengidap muskular distrofi atau penurunan fungsi otot, membuat keduanya kini mengisi hari-harinya dengan menggambar dan melukis. Sebelumnya baik Puput atau Zul, sapaan akrab mereka, sempat dapat berjalan bahkan mengendarai sepeda. Namun, di usia sekolah dasar, mereka harus menerima kenyataan pahit, tak dapat lagi berjalan. Tak berbeda dengan penyakit polio, muskular distrofi (MD) juga disebabkan karena virus. Sejak itulah, Puput dan Zul melanjutkan hidupnya di atas kursi roda. Tahun 2015, keduanya bergabung dengan komunitas sahabat difabel yang dimotori oleh Noviana Dipiantari. Berbagai keterampilan praktis dipelajari di rumah difabel ini. Lalu, Puput dan Zul mulai memilih ketertarikannya dalam dunia seni gambar dan seni lukis. 3 tahun berkegiatan di rumah difabel bersama komunitas sahabat difabel, Puput dan Zul mantap untuk mandiri. Kini, mereka sudah mendapat banyak orderan melukis maupun menggambar. Bukannya lepas sih Mbak, cuman kita jarang aja ikut kegiatan karena bisanya juga udah banyak teman-teman yang membutuhkan pelatihan-pelatihan di RD, sedangkan kita alhamdulillah udah punya skill dan kita udah explore skill itu dan dibantu sama Bu Novi untuk memasarkan juga gitu. Kalau aktivitasnya sekarang apa? Melukis. Ngelukis di rumahnya, kerjain orderan, coret-coret di rumahnya. Macem-macem sih, kalau Dari teman-teman, dari teman-teman itu sosmed juga di ada. sosmed. Buat kado ultah gitu-gitu. sama kenalan dari Bu Novi juga. Iya, Kita ngalir aja sih Mbak sebenarnya. tergantung permintaan ya. Tergantung order permintaan, tergantung aja. Tapi permintaan seringnya konsumen. sket wajah gitu. Paling Ya, Sering banget buat sket kado. wajah. Wedding, Iya. ultah kayak gitu. Perubahan besar pun dirasakan Puput dan Zul. Jika sebelum bergabung dengan KSD mereka hanya melukis untuk kesenangan pribadi, kini mereka telah mampu menghasilkan pendapatan melalui keterampilan tersebut. Tak hanya itu, beberapa lukisan mereka juga pernah diikutkan pameran hingga ke luar negeri. Melalui lukisan pula, siapa sangka Zul akhirnya dapat bertemu idolanya, selebritas Ariel Noah. Selain melukis, beberapa keterampilan lainnya pun juga berhasil dikuasai oleh Puput dan Zul. Hal inilah yang menjadikan keduanya mantap untuk mandiri. Banyak banget sih ya. Kita di situ diajarin kayak pertama kali itu diajarin public speaking. Iya. Itu terus kita di situ juga bukan cuma belajar, di situ banyak teman, banyak saudara, jadi kita nambah lagi keluarga gitu. Ilmunya juga Iya, banyak. ilmunya. Di situ kayak berbagai macam pelatihan di situ juga ada. Belajar bertanggung jawab juga. Iya. Kadang dikasih tanggung jawab sama Bu Novi. Selain kegiatan-kegiatan yang ada di komunitas sahabat difabel,
Secara personal, Novi juga mendukung aktivitas anggota keluarga KSD melalui jaringan yang berhasil dibangunnya. Selain Puput dan Zul yang kebanjiran order dari kawan-kawan Novi, Setali Tiga Uang dengan Hidayah Ratna Febriani atau akrab disapa Ida. Menjadi bagian dari keluarga besar KSD sejak 2,5 tahun lalu, Ida bercita-cita ingin membagikan ilmunya di bidang menjahit. Sebelumnya, meski harus menggunakan kursi roda, Ida memang sudah aktif menerima orderan menjahit. Berkenalan dengan Noviana membuat batin Ida terpanggil untuk turut berkontribusi bagi kawan-kawan sesama penyandang disabilitas, khususnya di rumah difabel. Saya kenal sama Bunda Noviana itu 3 tahun yang lalu. Waktu itu saya lihat di Facebook kegiatan Bunda. Soalnya sebelum saya kenal KSD, kenal Bunda Novi itu, saya udah lama ingin berbagi ilmu. Saya itu merasa ilmu saya kok sampai di sini. Saya pengen menularkan, pengen jariah ilmu, pengen menularkan ilmu ke sahabat-sahabat difabel. Iya, saya tambah berkembang. Ilmu saya sudah tersalurkan untuk sahabat-sahabat diva. Jadi selama mungkin 2,5 tahun itu saya memberi les jahit kepada anggota difabel di KSD. Kini, Ida tengah berbahagia menikmati karirnya. Memiliki toko sendiri di kawasan Medoho, Kota Semarang. Dengan 13 karyawan yang dimiliki, Ida tak lupa juga memberdayakan sesama penyandang disabilitas seperti dirinya. Sempat mengalami jatuh bangun dan diremehkan, kini Ida justru sukses mendapatkan pelanggan dari berbagai kelas, di antaranya Gubernur Jawa Tengah hingga sejumlah pejabat Pemkot Semarang dan Pemprov Jawa Tengah. Semua Ida jalani dengan ikhlas namun penuh perjuangan. Mengawali 2019 ini bahkan Ida baru saja membuka cabang barunya, yakni Ida Modiste di kawasan Jalan Mataram, Semarang. Tentunya ini tak lepas dari dukungan komunitas sahabat difabel berikut Noviana. Meski penuh keringat dan air mata, namun mengembangkan diri menjadi sebuah keharusan bagi siapapun, termasuk seluruh anggota keluarga komunitas sahabat difabel ini. Kelak mereka diharapkan mampu berdiri di atas kaki sendiri, mandiri dengan keterampilan yang dimiliki. Cita-cita komunitas sahabat difabel memberdayakan kawan-kawan berkebutuhan khusus melalui rumah difabel ini tak dapat Novi lakukan sendirian. Ada banyak donatur yang bersedia membantu dengan banyaknya kebutuhan yang harus dilengkapi. Berikut sarana, prasarana belajar yang menunjang keluarga KSD ini. Tak hanya itu, relawan-relawan yang bersedia menyisihkan waktu, energi, dan dedikasinya untuk komunitas ini juga tak kalah banyak. Awalnya sih kami hanya misalnya saya ingat, oh iya saya punya teman yang bisa ini gitu ya. Mereka saya minta kamu mau nggak ngelatih gitu ya, mau. Tapi saya berpikir sekarang ini kan eranya sudah era medsos nih. Saya harus setiap hari posting di medsos. Nah karena saya sering posting di medsos, lama-lama orang berpikir boleh nggak aku ngelatih di sana, boleh nggak? Loh kalau pelatihan di tempatku nggak ada duitnya loh, kemudian bahannya juga harus menyediakan loh dan sebagainya. Akhirnya lama-lama mereka semua datang sebagai volunteering. Jadi itu kemudian untuk relawan-relawan ya siapapun yang mau terlibat di sini kita terbuka. Ya. Adalah Fania Widiamara, akrab disapa Ara. Mahasiswi Universitas Negeri di Semarang ini sudah beberapa bulan menjadi relawan mengajar di rumah difabel. Ia mendapat kepercayaan mengisi materi tentang komputer dan bahasa Inggris. Lagi-lagi,
Ara mengenal aktivitas di komunitas sahabat difabel ini melalui sosial media milik Noviana. Dari situlah, gadis berkacamata ini tergerak dan kemudian memutuskan untuk terjun langsung bertemu dengan anak-anak diva lainnya. Sembari mengisi waktunya menyelesaikan tugas akhir, Ara begitu bersemangat menghabiskan waktunya di rumah difabel. Ini menjadi pengalaman pertamanya berinteraksi dengan anak-anak luar biasa tersebut. Kesulitan lumayan kadang-kadang. Apa ya? Sebenarnya bukan interaksinya sih. Interaksi justru lumayan. Kalau ngajar sih, misalnya kan kemampuan belajar tuh kadang kurang kan. Ada yang kurang kan. Jadi bahasa Inggris terutama, bahasa Inggris kita aja suka susah tuh. Apalagi mereka kadang-kadang tuh ya misalnya nggak ingatan jangka pendeknya gitu yang beneran pendek banget. Kayak gitu-gitu loh, Mbak. Tapi jadi tantangan atau gimana? Ya gitu, harus cari cara buat gimana caranya tuh ngajar tuh mereka bisa mudeng tuh ya angel tapi. Kehadiran para relawan ini menjadi semangat baru bagi Novi, juga bagi keluarga komunitas sahabat difabel lainnya. Di tengah berbagai aktivitasnya di rumah difabel, tentunya Novi tak sendirian, orang-orang terdekatnya tak berhenti memberikan dukungan baginya. Inilah yang menjadi nafas Novi. Seperti salah satu anaknya yang akhirnya memutuskan untuk memilih terjun di bidang yang sama, yakni kerelawanan lewat KSD ini. Angela Amadia Sekar Putri, putri kelima dari 6 bersaudara dari Noviana Dibjantari ini didapuk menjadi pengurus di yayasan yang menaungi komunitas sahabat difabel. Sembari tetap melanjutkan kewajibannya menyelesaikan pendidikan, Dea, sang anak kerapnya, juga terpanggil untuk berbuat lebih kepada anak-anak berkebutuhan khusus ini melalui jalur yang sama dengan yang ibunya pilih. Ini aku udah hidup nih, terus aku kerja, sekolah dan sebagainya, tapi kayak nggak ada kayak kontribusi sosialnya gitu. Terus akhirnya aku mikir, apa ya yang bisa aku kasih di sini? Terus akhirnya kan aku kuliah sore, jadi aku pagi bantu di sini kayak gitu. Terus kalau misalnya ada event apa bisa bantu ya bantu. Dia mengaku tidak mudah mengajar anak-anak diva ini. Namun baginya tak ada kata lelah. Bahkan menurut Dea, sebagian dari mereka begitu lucu dan menggemaskan. Mereka pula lah yang menjadi semangat bagi Dea. Sama seperti sang ibu, Dea mendedikasikan banyak waktu dan tenaganya bagi anak-anak diva ini. Maka, meski tak banyak waktu khusus antara ibu dan anak, namun Dea begitu memaklumi aktivitas Novi. Bahkan, Dea sangat mendukung, karena menurutnya sang ibu begitu hidup ketika berada di antara anak-anak diva ini. Gairahnya selalu menyala, meski susah dan lelah tak dapat dipungkiri. Selain dari keluarga, Novi juga banjir dukungan dari sahabat-sahabatnya. Terbukti, komunitas sahabat difabel berhasil berdiri hingga tahun keempat, juga karena dukungan dari teman-teman dekatnya yang sehati dan sevisi. Di mata Grace, salah satu sahabat Novi yang juga merupakan salah satu founder komunitas sahabat difabel ini, Novi merupakan sosok yang tangguh dan pekerja keras. Ketulusannya menjadikannya begitu dicintai banyak orang. Ya, Bu Novi itu memang luar biasa karena dia mengabdikan hidupnya khusus untuk diva. Ya, jadi ya kalau saya belum apa-apanya lah. Saya hanya sebagai sebatas kebetulan saya dokter, jadi saya ya pasti punya empati ke situ aja begitu. Ya, mereka tuh jangan dikasihani, tapi diberi jalan supaya mereka tuh bisa hidup mandiri. Dan ya sampai sekarang ya puji Tuhan banyak banget deh yang diva-diva yang udah mandiri. Tuh, ya. Kami juga mengambil beberapa karyawan juga diva juga, tunarungu, tunagrahita, ya, karyawan-karyawan kami gitu. Bermacam pengalaman telah Novi lalui tahun demi tahun mengembangkan komunitas sahabat difabel ini. Dukungan dan celaan juga habis dimakannya demi membangun KSD dan memberdayakan anak-anak istimewa ini. Kepeduliannya tak diragukan lagi. Setiap anggota keluarga KSD ini tak pernah menyaksikan ketulusan Novi. Novi mengaku sangat bersyukur menjadi sosok yang Tuhan pilih untuk mendampingi ciptaan Tuhan yang begitu spesial itu. Kelak ia hanya ingin mereka bisa mandiri, pula menjadi sosok yang bermanfaat bagi sesama. Bagi saya, sukses itu tidak pernah sendirian. Sukses selalu bersama orang lain.